Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pada materi bab 2 kali ini, yaitu akan membahas tentang Pancasila, hubungannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, diawali dulu dari pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer, yang berarti membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan dengan pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan sebuah negara. Konstitusi juga berarti peraturan dasar awal mengenai pembentukan suatu negara. Kemudian konstitusi secara bahasa Belanda berarti adalah undang-undang dasar yang dikenal dengan istilah Grondwets, yang juga berarti undang-undang. Secara terminologi, konstitusi berarti sejumlah aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat. Lalu para founding fathers kita mengartikan konstitusi adalah merupakan istilah hukum dasar, bahwa undang-undang dasar suatu negara hanyalah sebagian hukum dasar dari suatu negara itu. Undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di samping undang-undang dasar tersebut berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Nah, teman-teman tahu hukum dasar tertulis, hukum dasar tidak tertulis Indonesia itu apa? Ya, bahwa konstitusi di sini adalah sebagai hukum dasar tertulis, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis di Indonesia ini disebut dengan konstitusi. Dari pengertian di atas, kita maksudkan adalah konstitusi adalah sejumlah aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat atau rakyat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, dalam tata peraturan perundang-undangan, menurut Meriam Budi Harjo, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini mempunyai kedudukan yang istimewa dibanding dengan undang-undang lainnya. Karena apa? Yang pertama, Undang-Undang Dasar ini dibentuk berbeda dengan undang-undang biasa. Undang-Undang Dasar dibentuk secara istimewa untuk sebagai suatu nilai luhur dan yang merupakan pernyataan cita-cita sebuah bangsa, serta di dalamnya memuat garis besar tentang dasar dan tujuan negara. Berdasarkan penjelasan di atas, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 ini dalam sistem hukum nasional itu yang pertama merupakan sumber hukum tertinggi, dan yang kedua merupakan tata urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena sumber hukum dari semua peraturan yang berlaku di negara Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita masuk pada fungsi dan kedudukannya. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua adalah merupakan peraturan perundang-undangan lain, di dalamnya juga terdapat konvensi, yaitu sebagai hukum dasar tidak tertulisnya. Yang kedua, fungsi dan kedudukannya adalah membatasi kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, mengendalikan kekuasaan penguasa. 4 adalah mengatur rangka dasar hukum perubahan masyarakat. 5 menjadi landasan penyelenggaraan negara, dan keenam adalah penjaminan hak-hak asasi warga negaranya.
karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini di dalamnya juga mengatur tentang HAM. Lalu apa sih sebenarnya fungsi konstitusi? Yang pertama, untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Kedua, untuk menjadi dasar penyelenggaraan negara. Kita buang aja ya. Merupakan aturan hukum yang terikat dan struktur suasana kebatinan cita-cita hukum. Hubungannya adalah yang pertama, kita masuk pada hubungan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila ya. Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral yang dimiliki memiliki suasana kejiwaan watak. Nah, di dalamnya itu, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu, pokok-pokok pikiran itu di dalamnya itu ada perwujudan cita hukum, lalu aturan tertulis maupun tidak tertulis yang dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga suasana kebatinan atau cita-cita hukum Undang-Undang Dasar 1945 ini bersumber pada falsafah negara, yaitu Pancasila, atau dengan kata lain bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini membuat dasar falsafah negara Pancasila yang merupakan satu kesatuan dari norma yang terpadu dan tidak dapat dipisahkan dengan rangkaian pasal dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Pancasila merupakan jiwa atau sumber landasan bagi Undang-Undang Dasar 1945 dan dapat dikatakan bahwa pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah garis besar dan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Jadi keduanya ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat sebagai dasar hukum tertinggi dan dasar falsafah ya, itu Pancasilanya itu, dari rangkaian pasal yang berwujudan dari pokok-pokok pikiran tersebut. Pokok pikirannya apa sih yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar itu? Ya, sesuai dengan sila Pancasila, antara lain persatuan, keadilan, kedaulatan, lalu ketuhanan. Pancasila itu sendiri memancarkan nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat dan hakikatnya merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Lalu Undang-Undang Dasar 1945 ini dalam sistem ketatanegaraan ini mengalami amandemen sebanyak 4 kali dari tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Nah, ini adalah beberapa perubahan-perubahan, lalu tujuan perubahannya. Urgensinya seperti ini, teman-teman bisa baca. Nah, ini adalah fungsi dan kedudukan lainnya sebagai hukum tertinggi, lalu sebagai hukum dasar, lalu juga sebagai pemberi pegangan atau pemberi batasan, atau tadi ya sudah dijelaskan sebagai pemegang pembatas kekuasaan ya. Jadi ada yang mengendalikan, tidak membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang. Ya, ini biasanya kan di sini ada tab MPR, UU, Perpu. Nah, ini yang peraturan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai isi Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh bertolakan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu ini Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya itu bertentangan atau tidak. Undang-undang pada dasarnya pelaksanaan dari norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Lalu negaranya ini menguji
lembaga negaranya itu apa? Ya, itu MK untuk menguji konstitusionalitas